baik ibu-ibu, alhamdulillah ya pada hari ini ibu-ibu masih masih semangat di pertemuan kelompok bulanan ini dalam P2K2 ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir semua. Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang ragam dan tingkat disabilitas langkah 4 ya Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita tepuk semangat. Oke, ya kita mulai ya Bu ya, boleh ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, boleh, terima kasih ya ibu-ibu. Sudah semangat? Oke. Nah, ibu-ibu, di sini saya punya gambar atau di sini ada flip chart ya tentang ragam tingkat disabilitas ya Bu ya. Di sini ada tunanetra ya Bu ya, tunanetra, dimana tunanetra ini yang disebut tunanetra itu pasti tidak bisa melihat ya Bu ya, tidak bisa melihat. Kemudian tunarungu, apa itu Bu tunarungu? Ya, tunarungu itu tidak bisa bicara. Oke Ibu, saya sambil seperti ini ya Bu ya duduknya. Saya minta maaf ya Bu ya. Kita lanjut ya. Yang kedua itu tunarungu ya. Tunarungu itu tidak bisa mendengar ya Bu ya. Kemudian tunawicara, pasti ini tunawicara tidak bisa berbicara ya. Kemudian tunagrahita ya. Tunagrahita ya. Tunagrahita ini kesulitan ya, kesulitan berpikir dan memahami ya. Jadi error gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tunadaksa. Kalau tunadaksa ya cacat fisik seperti itu ya Bu ya. Kemudian tunalaras ya. Tunalaras ini mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi ya Bu ya, bawaannya ngamuk terusnya, marah-marah terus. Kemudian anak kesulitan belajar ya, kemudian lambat belajar, kemudian mengalami spektrum autisma ya Bu ya. Apa itu spektrum autisma? Spektrum autisma itu gangguan perkembangan serius ya, yang mengganggu kemampuan berpikir dan berinteraksi. Kemudian memiliki gangguan motorik ya, memiliki gangguan motorik. Kemudian nomor selanjutnya menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang dan zat adiktif lainnya ya Bu ya. Jangan sampai seperti itu anak kita ya. Kemudian memiliki kelainan lainnya ya. Selanjutnya tunaganda. Nah, tunaganda ini anak memiliki kombinasi kelainan ya Bu ya. Bisa seperti misalkan tunanetra sama tunarungunya, tunawicaranya seperti atau lebih ya. Atau misalkan tunagrahitanya gitu, ada gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Ibu, nah bila di keluarga Ibu ya ada yang seperti itu, jangan karena kebanyakan ya Bu ya orang yang di keluarganya mempunyai anak disabilitas ya, atau orang yang disabilitas di dalam keluarganya itu ada, maka mereka selalu dikucilkan Bu, merasa mereka itu tidak berguna ya, merasa tidak dikenalkan dengan lingkungannya oleh keluarganya ya, karena mereka malu gitu ya, malu mempunyai
anak misalkan ya, mempunyai anak yang cacat fisik seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak usah malu Ibu, karena di penyandang disabilitas itu ya sudah dilindungi oleh undang-undang ya Bu ya, dan mempunyai hak-haknya ya Bu ya. Ya, hak diberi makan 4 sehat 5 sempurna ya, dimandikan ya, atau bersih dirinya, mengganti pakaiannya, mengganti alat tidur ya, kemudian berkomunikasi gitu ya dengan lingkungannya gitu ya. Karena anak disabilitas itu dilindungi, benar-benar dilindungi ya Bu ya. Jadi Ibu tidak usah malu mempunyai anak disabilitas seperti itu ya. Baik Ibu, jadi anak disabilitas ya, penyandang disabilitas itu mempunyai hak dilindungi oleh undang-undang ya Bu ya. Apa saja sih hak-haknya mereka atau hak-haknya penyandang disabilitas itu? Ya, mereka hak hidup ya Bu ya. Kemudian bebas dari cercaan, pengucilan gitu ya, seperti itu. Kemudian hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, hak bersekolah kalau disabilitasnya itu bisa berjalan ya, atau mampu untuk bersekolah gitu ya, seperti itu. Karena anak disabilitas itu kan ada sekolahnya, SLB ya, sekolah luar biasa itu. Jadi kalau misalkan di keluarga Ibu ada anak disabilitas, seperti misalkan tadi ya, jangan disatukan dengan sekolah yang normal seperti itu, karena bakal terjadi anak merasa dikucilkan ya oleh temannya gitu ya. Jadi merasa anak tidak akan berguna di sekolah itu ya. Jadi tolong disekolahkan ke sekolah SLB gitu ya Bu ya. Kemudian hak bekerja, hak hidup sehat ya Bu ya. Kemudian hak beribadah, berolahraga, kemudian bebas dari kekerasan, kemudian bebas dari eksploitasi anak ya. Kemudian tadi tidak dikucilkan oleh lingkungannya gitu ya, baik itu lingkungannya maupun keluarganya. Kemudian diperlukan sama dengan orang lain ya, diperlakukan sama dengan layaknya orang normal atau orang lain gitu ya. Jadi itu hak-haknya disabilitas. Jadi Ibu jangan sampai merasa malu gitu ya, sudah tos puguhnya murang kali kieu tamah ku Ibu tidak dikasih dukungan atau napi dikucilkan gitunya, diantepkan sapertos gitu. Janganlah ya Bu, karena anak disabilitas itu mempunyai hak-haknya sama seperti kita juga ya Bu ya, hak hidup. Baik Ibu, jadi Ibu tidak usah merasa kesal ya, tidak merasa jengkel hati ya, karena anak yang berkebutuhan khusus itu ya, siapa sih Bu yang menginginkan, misalkan orang tua menginginkan anaknya terlahir ke dunia seperti itu ya. Tidak ada orang tua yang ingin seperti itu, tapi dengan kehendak yang maha kuasa untuk merawatnya ya. Jadi bersabarlah ya Bu ya, tidak usah Ibu jengkel hati. Mudah-mudahan dengan Ibu ikhlas mengurusnya ya, karena itu masih darah daging Ibu juga ya Bu ya. Semoga Ibu diberikan keikhlasan, ketabahan ya, karena mungkin Ibu juga sudah dipercayai oleh Yang Maha Kuasa untuk merawatnya ya, atau mendidiknya ya, seperti itu. Kan tidak semua orang tua menginginkan seperti itu, tapi itu sudah kehendaknya ya Bu ya. Jadi bersabar, jangan sampai Ibu, apalagi sekarang mah rawan ya Bu ya, membuangnya atau dikemanakannya, diterlantarkannya ya Bu ya. Jangan sampai seperti itu, karena dia juga manusia
ciptaan Allah juga ya Bu ya, kemudian darah daging ibu juga. Nah jadi ibu berikanlah kasih sayang kepada dia ya, berikanlah kasih sayang kepada dia, kenalkan kepada lingkungan yang ada gitu ya, jangan sampai merasa ibu malu gitu ya, karena itu sudah merupakan takdir ya, sudah merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa.